Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kemarin. Diulang materi kemarin, masih ada yang ingat tentang apa kita kemarin belajar? Tentang sel. Siapa nih penemu sel? Salah satunya siapa yang mau coba? Tunjuk tangan. Boleh? Ya, boleh, ada yang mungkin. Iya, boleh. Ya. Apa dia bilangnya? Robert Hooke? Oh iya, sel itu adalah ruang kosong katanya. Kemudian disempurnakan lagi oleh siapa? Oke. Robert Brown, apa dia bilangnya? Katanya? Ternyata sel itu tidak kosong, ada isinya yaitu inti sel. Kemudian disempurnakan lagi oleh siapa? Ya, lagi ada yang lain? Ya, lagi? Apa lagi? Siapa lagi? Dan Max. Dan kalau Schwann dan Schleiden apa katanya? Iya, sel itu adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materinya ke materinya sel, tentang sel, tapi sel hewan ya di sini khususnya. Oke, sebelum itu biar kita fokusnya satu tentang sel, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita tentang kelipatan angka. Jadi kalau ibu bilang misalnya 2 ya. Nah, kelipatan angka dari 2 berapa aja? 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke. Mulai dari Naila. Pokoknya kalau kelipatan 2 bilangnya dor. Oke, siap? Berkonsentrasi, berhitung. Dimulai. 1 dor. 3 dor. 5 dor. Iya. Belum konsentrasi ternyata. Oke, kita ulang lagi. 1 dor. 3 dor. 5 dor. 7 dor. 9 dor. 11 dor. 13 dor. 15 dor. Yeay, Alhamdulillah semua sudah konsentrasi. Baik, kita masuk ke materi tentang sel. Sel hewan dulu ya. Enggak apa-apa. Sel, ada yang pernah dengar apa itu sel? Ya, yang kata penemunya tadi, struktur terkecil dari makhluk hidup. Kita semua itu tersusun dari banyak sel. Nah, kalau kita ambil satu sel misalnya sel. Nah, ibu analogikan sel ini sebagai bakso. Kalau kalian beli bakso, ada mangkoknya, ada bungkusnya kan? Nah, begitu juga dengan sel, kita analogikan sebagai bakso. Nah, ini bakso yang super komplit, spesial lah. Kalau di dalam semangkok bakso ada apa aja? Nih, ya, otomatis pasti ada yang bulat itu, otomatis ada baksonya. Nah, kalau dalam sel, baksonya ini kita sebut sebagai nukleus atau inti sel, betul. Nah, di dalam bakso itu biasanya ada bermacam-macam ya isinya. Bisa apa aja? Telur, ada daging. Iya, benar. Kalau ibaratkan kita ada telurnya, nah ini namanya nukleolus atau anak inti ya, inti sel. Nah, kemudian kalau dagingnya kita buat seperti ini. Nah, dagingnya kita sebut sebagai kromatin, bisa juga atau kromosom ya. Kemudian selain bakso ada apa lagi nih dalam semangkok bakso? Mie, kita bikin mie-nya dulu. Mie. Nah, kemudian mie-nya ada di dua sisi nih. Nah, kemudian mie-nya itu ada ibu taburin bubuk-bubuk cabai di sekitar mie-nya.
Nah, kena mi-nya juga. Nah, mi-nya ini kita sebut sebagai retikulum. Plasma. Nah, sama ya yang di atas juga RE ya, Ibu singkat. Nah, kalau retikulum endoplasmanya ada bubuk cabenya atau kita sebut sebagai bubuk cabenya ini ribosom. Nah, kalau yang ada ribosomnya itu retikulum endoplasmanya disebut retikulum endoplasma kasar. Ya. Kalau yang ini kalau tidak ada berarti halus. Oke, lanjut. Karena ini bakso super komplit, Ibu tambah sayuran nih. Misalnya ada setumpuk toge di sini. Nah, ini togenya. Togenya ini kepalanya juga ada yang terlepas ya. Nah, toge di sini ini namanya badan Golgi atau disebut juga aparatus Golgi. Nah, sedangkan kepala kecambahnya ini kita sebut sebagai lisosom. Nah, kemudian masih belum lengkap ya, Ibu tambah lagi sosis. Dua lah biar kenyang, sosisnya 2. Nah, di atas sosis itu Ibu kasih saus tomat atau saus cabai. Nah, sosis ini dalam sel kita sebut dengan mitokondria. Oke. Kemudian udah ada sosis, mie, toge, sayur. Tambah biar makin lengkap, Ibu tambahin makaroni. Makaroninya juga 2 nih. Nah, makaroninya kalau dalam sel kita sebut sebagai sentriol atau sentrosom. Oke. Nah, wah banyak ya ternyata bagian-bagiannya. Satu lagi nih yang kurang. Kalau di dalam bakso ada apanya yang cairannya itu? Kuahnya. Nah, kuahnya itulah kita sebut sebagai citosol atau sitoplasma ya. Oke, wah super komplit ya ini dalam sel, tapi ini sel hewan. Nanti kita bahas sel tumbuhan di pertemuan selanjutnya. Ada berapa nih macam organelnya? Ada nukleus, kromatin. Sekarang kita bahas fungsinya sedikit-sedikit. Misalnya mulai dari nukleus, fungsi inti selnya yaitu namanya inti, fungsinya itu mengatur seluruh kegiatan sel, seluruh aktivitas ya, aktivitas sel. Nah, kemudian ada kromatin. Kromatin ini atau kromosom, dia berhubungan dengan materi genetik atau pewarisan sifat. Nah, misalnya kalian tuh bisa mirip ayah atau ibu kalian itu dari kromatin ini. Dia ada yang mengandung DNA juga RNA. Nanti ini di kelas 12 dibahas lebih lengkap lagi. Kemudian ini retikulum endoplasma. Nah, ini seperti saluran yang berkelok-kelok ya. Seperti jalur. Ya, sesuai dengan fungsinya dia itu jalur transportasi zat. Nah, kalau yang ada ribosomnya atau proteinnya, ini ribosomnya yang kasar, berarti dia yang kasar ini transportasi protein. Kalau yang halus berarti selain dari protein. Nah, kemudian bahas lagi ribosom. Nah, ribosom ini tempat sintesis protein. Nah, prosesnya itu ada 2 macam. Ada yang namanya transkripsi dan yang kedua transkrip mencetak. Berarti dia proses pencetakan ya. Kalau translasi itu proses penerjemahan, translate ya, penerjemahan gen nanti translate. Penerjemahan.
Nah, jadi selanjutnya ada yang namanya setumpuk apa tadi ini? Toge tadi kita sebut sebagai badan Golgi. Nah, apa fungsinya badan Golgi? Yaitu ya, mensekresikan atau mengeluarkan, sekresikan zat-zat yang tidak digunakan. Nah, kalau ada istilahnya kalau pengeluaran zat itu ada yang namanya ekskresi, ada juga sekresi. Apa bedanya antara kedua itu? Kalau sekresi, dia itu mengeluarkan zat, tapi yang masih digunakan lagi. Kalau ekskresi, di pengeluaran zat yang benar-benar tidak digunakan lagi. Kalau pada kita misalnya, ekskresi pada manusia contohnya apa? Kalau kita berkeringat, kayak gitu. Keringat kita masih digunakan lagi nggak untuk tubuh kita? Enggak, nah, itu namanya termasuk ekskresi. Kalau ini, kalau badan Golgi, dia terkenalnya julukannya dengan sekresi sel. Lanjut ke lisosom. Nah, lisosom ini dia banyak mengandung enzim penghancur. Misalnya melalui 2 tahap. Pertama, autofag atau dan yang kedua autolisis. Nah, kalau autofag dia menghancurkan sel-sel yang dianggapnya tidak berguna lagi, dia dihancurkan. Kalau autolisis dia penghancurannya terprogram. Misalnya sel itu ada masanya, ada umurnya. Kalau dikiranya dia udah habis masanya, dia akan menghancurkan diri sendiri. Dan itu udah terprogram sendiri ya dari sel tersebut. Selanjutnya yaitu mitokondria. Nah, mitokondria ini organel atau lebih sering disebut penghasil energi atau yang lebih sering kita sebut ATP. Nah, atau juga proses pengolahan makanan di sini, oksidasi makanan. Nah, makanan yang kita makan sehari-hari biar jadi energi diolahlah di sini, di mitokondria. Sering disebut juga dengan sistem respirasi sel. Nah, di sini ya diolahnya makanan kita, misalnya makanan, vitamin, obat yang kita minum, ini diolahnya di sini. Kemudian sentriol atau sentrosom. Nah, ini berperan dalam pembelahan sel. Nah, kalau ketika pembelahan itu akan muncul benang-benang kromatin atau sering disebut juga spindle, benang spindle. Nah, ini pelajaran untuk kelas 12 nanti lebih jelasnya pada pembelahan sel atau di kromosom atau kromatin. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh ada yang bertanya kira-kira? Kalau mau nanya perbedaan nukleus sama nukleus. Oh iya ya. Nih, kalau nukleus itu inti sel. Pertanyaan bagus ya. Nah, kalau nukleus dia di dalam inti sel yaitu ada nukleolus. Kita sebut juga anak intinya. Oke, jadi masih satu kesatuan dalam nukleus itu sendiri. Oke, bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Salma. Oh, kalau inti sel. Oh iya, Ibu lupa. Kalau pada sel itu bagian terluarnya ini disebut membran sel. Nah, kalau dalam inti sel juga disebut membran plasma. Nah, makanya dalam penggolongan sel atau penggolongan makhluk hidup berdasar membran intinya ada yang namanya prokaryotik, ada yang namanya juga eukaryotik. Nah, ini ya ada sel-sel pada hewan tertentu. Kalau dia tidak punya membran inti. Nah, dia tidak punya ini.
Kalau yang eukariotik dia punya membran inti. Contohnya apa ini? Amoeba misalnya ya. Dia tidak punya kayak gitu. Pertanyaan bagus. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa ya. Kalau udah bisa dipahami, Ibu ada kuis. Ya, Ibu hapus sebentar. Udah dicatat? Udah ya, sambil dicatat ya tadi. Nah, untuk mengecek ingatan kalian tentang sel, Ibu ada soal. Kita bagi dua kelompok dulu. Ini kelompok 2 baris ini plus 1 baris ini kelompok 1. 1 baris ini dengan 2 baris ini kelompok 2. Boleh maju siapa yang bisa duluan ya? Ibu tempel dulu. Kayaknya 1 aja cukup. Tanpa lihat buku ya. Kita coba. Oke. Oke, siap? Ini ada 2 spidol. Ibu boleh siapa aja wakil dari, tapi satu-satu. Syaratnya yang satu maju, selesaiin dulu. Kalau udah selesai, kalau udah duduk, baru maju yang lainnya. Nggak boleh bareng-bareng. Oke? Siap? Dimulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boleh? Ini kelompok yang berbeda. Siapa yang maju duluan? Oke, silakan. Satu-satu. Ayo, boleh. Ya. 1 sana, sini. Ya. Selesaiin dulu baru ini. Bu kasih waktu. Ya, yang diketahui aja dulu, nggak mesti berurutan. Di papan tulisnya aja boleh, di papannya. Lanjut, kelompok 1. Gitu. Ibu kasih ini waktu ya. Lanjut. Tuh ada yang kosong. Isi. Ini belum selesai. Tunggu dia selesai. Boleh silakan duduk yang udah. Nah, ayo. Siapa? Lanjut. Oh, itu. Boleh. Lanjut. Itu. Lanjut. Boleh. Masih ada berapa nomor yang
Hmm. Bukan Leo. Lanjut. Ayo. Siapa yang selesai duluan? Udah? Tuh, 2, 1 belum ya? 1. Ayo. Ibu hitung mundur. Ayo. Boleh? Lu udah badan 5 yang Boleh dibantu ke depan, boleh. Kayak mereka. Boleh. Biar selesai cepat. Boleh diskusi. Udah? Kelompok 1 udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibu hitung angkanya dulu. 1, 2, 3. Nah, 3. Apa tadi ya? 4 ada 5. 4-nya ada 2. Ini berapa? 9. Ini 9. Ini berapa? 4. Sitoplasma. Nggak ada. Berarti 4 ya. Nah, ini aja ganti ke 3. 3 belum ada. 5-nya juga ada. Oh iya. Ya, tapi ini yang benar ini. Boleh? 3. Ini juga. Bukan. Yang mana tadi? Ini ya. Yang sudah pemahaman. Nah, 3. Coba 3-nya apa? Yang makaroni kata Ibu. Iya ya. Ya. Sentrosom sama yang apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu gampang tuh. 6 dengan Ibu kehapus tadi ya, maaf. Ya, alhamdulillah selesai. Yuk kita cek kebenarannya. Nomor 1 apa? Nomor 1. Mana nomor 1? Ini apa? Lisosom. Mana nomor 1-nya? Ini. Ya, benar. Ini juga benar. 2 apa? RE kasar. Benar, karena ada ribosomnya. 2 ya, betul. 3 sentriol atau sentrosom. Mana ini 3? Oh iya, benar. 4 apa? Membran sel ya. Benar. Ini? Iya. 5 nukleus. Benar. Mana? 5 ini. Oh ya, sama aja itu artinya ya, inti sel. 6 nukleolus. Ya, benar. 6 anak sel. Anak inti ya, inti sel. Benar, anak sel. 7 RE 7. Oh iya, ribosom benar. Ini ya yang titik-titiknya ya yang ditunjuk 7. Mana 7 ini? Nah, alhamdulillah benar semua ini. 8 mitokondria. 9 terakhir badan Golgi. Alhamdulillah 100% benar semua. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya materi kita hari ini. Oke. Dari materi ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat hari ini? Boleh tunjuk tangan apa aja dalam sel itu ada apa aja misalnya? Boleh tunjuk tangan? Atau rame-rame? Dalam sel itu ada apa aja? 1. Membran sel, bagian terluarnya. 2, dalamnya inti sel. Anak inti sel. Iya. Ribosom, lisosom, badan Golgi, sitoplasma, mitokondria, dan sentrosom, sitoplasma. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bisa dipahami ya materi hari ini? Oke.
Ya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas sel tumbuhan dan perbedaannya apa sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini untuk PR di rumah. Oke, Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wa iyakum ya. Dah, cek dulu.